Hello everyone, today we are from group 5. We will present our material about code choice. In code choice, there are 5 points. The first point is diglossia, second is multilingualism versus bilingualism, third is code choice, fourth is code switching, and the last is code mixing. So the first point will be explained by me about diglossia. Diglossia is a language situation where there is a functional division of language variation or language that exists in society. There is a difference between the formal or official variety and the informal or non-formal variety. Jadi, diglossia itu merupakan suatu keadaan bahasa di mana terdapat pembagian fungsional dari variasi bahasa atau bahasa yang ada di masyarakat. Nah, yang dimaksud dalam pembagian di sini yaitu perbedaan antara formal dan non-formal. Ferguson, he identifies language situation which show the major characteristic of the diagnostic phenomenon. In each situation there is a high variety of language and low variety. Nah, jadi Ferguson di sini dia mengidentifikasikan situasi bahasa yang menunjukkan karakteristik utama dari diagnostik tersebut, yaitu high variety atau variasi bahasa tinggi, dan low variety yaitu variasi bahasa rendah. Nah, di sini contohnya seperti di Indonesia itu ada perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Untuk bahasa lisan itu termasuk dalam kategori low variety. Nah, karena bahasa lisan itu contohnya seperti percakapan sehari-hari. Jadi dia itu termasuk dalam bahasa atau bahasa yang terkesan non formal. Nah, jadi termasuk dalam kategori low variety. Nah, untuk bahasa tulisan yaitu merupakan bahasa yang ditulis kemudian diucapkan. Jadi contohnya itu seperti dalam pidato formal. Nah, karena termasuk formal, jadi dia itu termasuk dalam kategori high variety atau formal. Nah, contoh kedua itu seperti dalam bahasa Jawa itu ada istilah krama inggil. Nah, bahasa krama inggil ini biasanya digunakan dalam sastra dan itu termasuk dalam kategori high variety. Sedangkan untuk percakapan sehari-hari itu biasa disebut dengan ngoko, itu termasuk dalam kategori variasi bahasa rendah atau low variety. Nah, untuk a key defining characteristic of diglossia is that the two varieties are keep quiet sparingly in their function. Nah, jadi karakteristik utama dari diglossia adalah bahwa kedua variasi tersebut disimpan cukup terpisah dalam fungsinya. Jadi contohnya itu seperti pada variasi bahasa tinggi itu biasanya digunakan dalam ceramah atau khotbah, pidato politik, dan siaran radio, televisi. Dan kalau untuk variasi bahasa rendahnya biasanya digunakan dalam misalnya percakapan sehari-hari, sinetron, atau program populer pada radio, atau caption kartun politik pada surat kabar, ataupun literasi maksud saya sastra rakyat. Maybe
That's about my explanation about diglossia. So for the next point will be explained by Mariana. Mariana Ngongo, I will explain about bilingualism and multilingualism. Bilingualism is the ability to speak two languages, and then multilingualism is the ability to speak many languages. Jadi, bilingualisme adalah kemampuan menggunakan dua bahasa, sedangkan multilingualisme adalah kemampuan menggunakan banyak bahasa. Contoh negara bilingual adalah negara Indonesia. Umumnya masyarakat Indonesia menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali didapatkan atau diperoleh oleh seorang anak ketika dia berinteraksi dengan orang tua, keluarga, teman-teman, dan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua yang diperoleh anak ketika dia masuk sekolah dan ketika dia melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian contoh negara bilingual adalah negara India. India menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa India. Terus Kanada juga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kemudian negara multilingual adalah negara Singapura. Negara Singapura menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Bahasa Melayu merupakan bahasa nasional yang lebih sering digunakan secara simbolis, sedangkan bahasa Inggris merupakan lingua franca masyarakat Singapura dan digunakan dalam kegiatan pemerintah dan bisnis. Kemudian bahasa Mandarin dituturkan oleh etnis Cina di Singapura. Kemudian bahasa Tamil dituturkan oleh masyarakat Tamil. Contoh lain negara multilingual ialah negara Swiss. Negara Swiss menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Italia, dan Romans. Kemudian ada negara Belgia. Belgia menggunakan bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Terima kasih. Okay, the truth material code choice. Code choice as the ability of individual to embody different norms to act expressionally in different contexts. Jadi, code choice sebagai kemampuan individu untuk mewujudkan norma yang berbeda untuk bertindak tutur secara efisien dalam konteks yang berbeda. Contohnya di negara Indonesia, Suramadu, Surabaya, dan Madura. Mereka menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Jawa. Orang Cina di Singapura menggunakan bahasa Inggris dalam dunia perkuliahan atau dunia pendidikan. Terima kasih. Dilanjutkan materi selanjutnya. Okay, I will tell you about my material, code switching and code mixing. So code switching can be defined as the use of more than one language, various or style by a speaker within an entrant or discord or between different interlocutor or situation. Code switching as a mean of communication involving a speaker alternating between one language and another at the level of sentence. Jadi pencampuran kode itu terjadi pada suatu ucapan atau variasi bahasa. Example conversation dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dewi said, "Are you on vacation?" Oliver said, "I'm on vacation." Dewi said, "Sudah ngapain aja di Jakarta?" Dewi said, "Switch her language from English to Indonesian." Okay, next materi, code mixing. Code mixing, the use of two or more language
by putting in interesting linguistic element the language into another language consistently. Code mixing is the use of element language such as word, phrase into another language without change the topic. Code mixing happens in a single sentence or utterance without break the grammatical rules of the first language. Jadi pertukaran bahasa atau percampuran bahasa itu biasanya terjadi dalam suatu ucapan tanpa menyalakan aturan bahasa tata pertama. Example conversation sebagai contoh dari bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oliver Said. So ya, ada banyak teman-teman dan family, and I've been doing the last photo shoot for magazine. The code mixing is Oliver Said to they be using Indonesian language mixed with English language in one utterance. Jadi pencampuran bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang dikatakan oleh Oliver Said ke Devi Said. Audio Jungle.